Krisis air bersih masih dirasakan warga ibu kota Jakarta sudah selama 2 pekan. Sebanyak 2.500 keluarga di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat mengalami krisis air bersih akibat terhentinya pasokan air dari PAM. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Dua pekan sudah krisis air bersih dirasakan oleh 2.500 keluarga di Kampung Tabaci, Jalan Utan Jati Raya, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Demi mendapatkan pasokan air bersih, warga rela antre daripada harus merogoh kocek sebesar Rp50.000 untuk membeli air bersih dari depo penjual air minum. Setidaknya ada 4 RT di RW 11 yang terdampak krisis air bersih akibat terhentinya pasokan air dari PAM. Untuk meringankan masyarakat, polisi dari Polsek Kalideres dan Polres Jakarta Barat memberikan bantuan suplai air bersih untuk kebutuhan mandi dan mencuci warga dengan menggunakan mobil water cannon. Kita yang saluran belakang itu 3 mingguan, hampir sebulan. Tapi kalau yang saluran depan itu kadang keluar, kadang enggak. Malam itu pun air PAM keluarnya malam. Kalau disedot, kalau nggak disedot dia nggak keluar. Kondisi airnya gimana, Bu? Ngisi airnya ya kita beli. Kita membagikan air untuk warga RW 011, RT 10, 6, dan 7. Jumlah kakak seluruhnya ada kurang lebih 2.500. Yang mana sampai saat ini untuk air sangat-sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat RW 11 khususnya, yang mana masyarakatnya sampai saat ini untuk air masih belum mengalir. Kalaupun mengalir, tapi itu kotor. Halo semuanya, apa kabar? Coba deh kita bayangin sebentar, gimana rasanya kalau kita hidup tanpa adanya air bersih. Kita jadi nggak bisa minum, nggak bisa mandi, masak juga susah, belum lagi cuci piring, cuci baju, bahkan mungkin berwudu. Nah, kadang kita juga sering lupa nih gimana pentingnya air bersih di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga nggak semua orang bisa seberuntung kita loh. Nah, dari WHO dan juga UNICEF, ada lebih dari 2 miliar orang di dunia yang belum punya akses ke air yang bersih. Lalu, itu artinya 1 dari 3 juta orang di dunia masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Di Indonesia sendiri, masih ada jutaan warga yang harus jalan jauh hanya untuk mengambil air dari sumur, sungai, atau bahkan genangan yang bisa dibilang kurang layak. PBB membuat SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dan salah satunya adalah tujuan SDGs nomor 6. Menjamin akses air bersih dan sanitasi layak untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan kalau video hari ini lewat di beranda kamu, maka kami ingin berbagi cerita dan juga pandangan kami tentang mengapa sih air bersih itu penting dan kenapa kita semua harus peduli tentang akses air bersih dan juga sanitasi untuk semua orang. Aku lanjutin ya. Jadi masalah air bersih ini nggak cuma soal kekurangan air aja, tapi juga soal sanitasi, dan masih banyak banget orang di luar sana yang nggak punya toilet yang layak, bahkan harus buang air tuh secara sembarangan. Akibatnya lingkungan tuh menjadi kotor, dan juga air tanah tuh tercemar, dan penyakit tuh gampang banget untuk menyebar. Setelah itu penyakit kayak diare, kolera, dan bahkan infeksi kulit itu bisa muncul karena air tuh nggak bersih. Dan anak-anak dan lansia yang daya tahan tubuhnya itu udah melemah, jadi yang paling sering kena dampaknya. Dan ini bukan cuma di luar negeri teman-teman, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia sendiri, terutama yang jauh banget dari kota. Kita kemungkinan nggak ngerasain langsung ya, tapi bayangin aja kalau setiap hari harus antri ngambil air atau buang air di tempat terbuka karena nggak ada toilet sama sekali. Itu bukan hal yang layak buat siapapun, dan itulah kenapa SDG 6 ini sangat penting banget buat diwujudkan.
Baik, selanjutnya kita akan membahas aksi nyata dan bagaimana sih solusinya untuk menangani masalah tersebut. Jadi sebenarnya udah banyak banget yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya terdapat program yang bernama PAMSIMAS, yang dimana program PAMSIMAS ini merupakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dan program ini bertujuan agar desa-desa mendapatkan akses air bersih dan toilet yang layak. Selain itu juga, terdapat beberapa komunitas-komunitas yang mengajarkan bagaimana cara membuat sumur resapan, septic tank sederhana, dan mengajarkan bagaimana pentingnya cuci tangan yang baik dan benar. Tetapi, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat sekitar bisa banget ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam menangani masalah ini. Contohnya, ketika kita mandi, jangan boros menggunakan air, matikan keran jika tidak digunakan, dan tidak membuang sampah sembarangan ke selokan atau ke sungai. Dan yang paling penting, kita mulai dulu dari lingkungan terdekat kita, seperti di rumah, kampus, atau komunitas sekitar. Ingat, perubahan besar itu sebenarnya berawal dari langkah-langkah kecil, dan langkah kecil itu bisa kita mulai dari diri sendiri. Dari aku, air bersih merupakan hak untuk semua orang, bukan hanya untuk orang yang tinggal di kota dan hanya untuk orang yang punya uang. Kita semua berhak untuk hidup sehat, punya air minum yang aman dan lingkungan yang bersih. Tetapi hak ini juga datang dengan tanggung jawab untuk menjaga, tanggung jawab untuk tidak membuang-buang air, dan tanggung jawab untuk mengajak orang lain untuk peduli terhadap sekitar. Kalau kita diam saja, masalah ini tidak akan selesai. Tapi kalau kita bergerak bersama-sama, hal kecil pun bisa jadi dampak yang sangat besar. Ayo kita dukung SDG 6, mulai dari diri sendiri, dari rumah, dan dari sekarang. Karena air adalah kehidupan dan kehidupan harus kita jaga bersama-sama. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa. Yang dulu air susah, kini mengalir sampai ke rumah. Yang dulu BAB sembarangan, kini semua sudah punya jamban. Yang dulu banjir bandang, sekarang bebas genangan. Dulu sampah menggunung di jalan, kini sudah didaur ulang. Air dan sanitasi untuk semua seluruh Indonesia.